Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik paket 4B subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silakan kakak persiapkan buku paketnya. Tetapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kakak buka buku paket halaman 14. Sumber energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi disebut energi angin. Di beberapa negara, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan sehingga dapat tumbuh pada daerah yang sesuai. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak dapat bermain layangan yang dapat terbang atau bermain kincir angin yang dapat berputar karena angin. Seperti hal yang sudah kita baca tadi, bahwa angin itu merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang banyak sekali manfaatnya. Di antaranya manfaat angin, 1. Dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Kedua, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan secara alami. Yang ketiga yaitu angin laut. Itu angin yang berembus dari laut ke darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Nah, banyak sekali kak manfaat angin terhadap kehidupan manusia. Yang ibu sebutkan tadi adalah beberapa di antaranya ya kak. Selanjutnya halaman 16, sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam di bumi. Sumber daya alam merupakan suatu bahan yang dapat dimanfaatkan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Contohnya cahaya matahari, tanah, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika habis dapat dihasilkan kembali. Manusia dapat mengupayakan kelestariannya dengan mudah tanpa menunggu waktu yang lama. Contoh, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan,
tumbuhan, dan sisa makhluk hidup seperti serbuk kayu, kotoran hewan, dan limbah pertanian. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika habis tidak dapat diupayakan lagi. Contoh, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi dan batu bara. Mengapa minyak bumi dan batu bara tidak dapat diperbarui? Karena minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama dan membutuhkan waktu jutaan tahun, sehingga minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya halaman 18, yaitu tentang air. Air bersih merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama air bagi kehidupan adalah sebagai air minum untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air bersih memiliki manfaat bagi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk mandi, sikat gigi, mencuci pakaian, dan memasak. Walaupun sumber daya air cukup banyak tersedia di sekitar kita, tetapi persediaan air bersih belum tentu seimbang dengan jumlah air yang dibutuhkan. Salah satu langkah agar persediaan air bersih senantiasa tersedia adalah dengan menghemat penggunaan air. Menikmati air bersih termasuk hak manusia di bumi. Apakah yang dimaksud hak dan kewajiban? Nah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut melekat dalam diri setiap orang semenjak lahir. Hak yang paling hakiki adalah hak untuk hidup. Hak adalah segala sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain dan sudah menjadi miliknya secara pribadi. Berbeda dengan hak, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa contoh hak sebagai warga negara. 1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. 2. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 3. Berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki hak ya Kak, yang harus diterimanya. Beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak. 2. Wajib taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum. 3. Wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Manusia selain memiliki hak yang harus didapatkan, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan ya Kak. Selanjutnya halaman 20, energi listrik. Saat ini listrik menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan manusia, baik di rumah tangga maupun perindustrian. Benda-benda dan peralatan rumah tangga hingga mesin pabrik besar semua memerlukan listrik. Hidup manusia kini menjadi lebih nyaman dan mudah jika dibandingkan zaman dahulu. Zaman dahulu orang menggunakan olahan minyak bumi berupa minyak tanah untuk menyalakan lampu dan kompor, atau menggunakan arang untuk menyetrika. Semakin langkanya persediaan minyak bumi sehingga harganya semakin mahal, membuat kita mencari sumber energi lain. Ternyata banyak sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Antaranya matahari, air, angin, dan sampah dapat dijadikan sumber untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik dijadikan sebagai sumber berbagai energi. Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada lampu, energi panas pada setrika, dan energi gerak pada kipas angin, serta energi cahaya dan bunyi pada televisi.
kewajiban terhadap energi listrik. Nah, selain memiliki hak untuk menerima atau mendapatkan energi listrik untuk keperluan hidup, kita juga memiliki kewajiban terhadap energi listrik dengan melakukan penghematan energi listrik, yang artinya mengurangi jumlah penggunaan energi listrik. Hemat listrik merupakan program yang membawa keuntungan pada kedua belah pihak, yakni PLN, pemerintah, dan masyarakat. Adanya penghematan energi listrik, maka biaya akan berkurang terhadap pengadaan listrik yang dipakainya sendiri. Berikut beberapa kewajiban kita terhadap energi listrik. 1. Mematikan peralatan listrik jika sudah selesai digunakan. 2. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. 3. Mematikan peralatan benda listrik jika tidak diperlukan, seperti mematikan lampu saat hari sudah siang. Jadi kewajiban dan hak harus kita laksanakan ya Kak, agar kehidupan kita seimbang. Rabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat Kakak pahami dan Kakak mengerti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.